Media Eropa geram sorot keputusan buruk wasit Kabirov di Qatar versus Indonesia. Sinteyong ungkap poin positif kekalahan timnas Indonesia dari Qatar di Piala Asia U23 2024. Dan inilah deretan pemain timnas Indonesia senior komentari wasit Nasrullah Kabirov. Justin Hubner sampai bilang begini. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, media asal Inggris ESPN menyoroti keputusan buruk dari wasit Nasrullah Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin 15 April. Hal ini berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Ultra itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar Saif Eldon Hassan sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hassan masih 50-50, meski Hassan lantas terlihat begitu kesakitan. Ya, setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena sudah menerima kartu merah hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama. Reaksi Hassan seolah menunjukkan bahwa dia sudah dilanggar oleh Jenner, tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak. Hanya beberapa pul sepatu yang menyentuh bagian atas lutut. Tulis ESPN. Ya, keputusan buruk Kabirov sudah direspon oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil. Surat protes ke AFC sudah dikirim barusan, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com pada Selasa 16 April. Dalam pernyataan keberatannya, PSSI juga menyertakan 4 bukti video keputusan Kabirov yang dianggap janggal. Keempat video itu berisi momen-momen kunci yang dianggap merugikan timnas Indonesia U23. Ya, video pertama merupakan momen pelanggaran Ivar Jenner yang berbuah kartu kuning pertama. Di menit ke-14, saat itu Ivar Jenner tengah berduel 50-50 dengan pemain Qatar Mahdi Salem. Wasit menganggap Jenner melakukan tindakan ofensif dengan kaki sehingga diganjar kartu kuning. Video kedua berisi insiden tangan pemain Qatar Jassim Gaber Abdussalam yang mengenai wajah pertama Arham ketika sedang mempertahankan bola. Protes terhadap Arham tidak digubris wasit usai tindakan itu. Lalu, video ketiga merupakan momen pelanggaran Rizky Ridho di dalam kotak penalti pada menit ke-40. Ridho nampak berupaya mencegah pergerakan Mahdi Salem yang ingin memenangkan bola dari umpan lambung. Namun, wasit menyatakan Ridho melakukan kesalahan terhadap Salem. Dan video terakhir yang dikirim PSSI adalah momen kartu kuning kedua sekaligus kartu merah terhadap Ivar Jenner di awal babak kedua. Jenner dianggap melakukan kesalahan fatal terhadap Saif Eldon Hassan pada menit ke-47. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia U23 mengawali perjalanan di Piala Asia U23 2024 dengan kekalahan dari Qatar. Ya, meski begitu, pelatih Sinteyong mengatakan masih ada poin positif yang bisa diambil dari pertandingan tersebut. Dalam sepak bola Anda bisa menang dan kalah. Karena itu saya mengucapkan selamat untuk Qatar. Poin positif dari laga ini adalah bagaimana sepak bola Indonesia sudah berkembang. Bahkan ketika kami bertanding dengan lawan yang pemainnya mudah jatuh di lapangan, kami tidak menyerang, kata dia dalam sesi jumpa pers usai laga. Pelatih asal Korea Selatan itu membicarakan soal perbedaan peringkat FIFA yang begitu jauh antara Indonesia dan Qatar. Ya, tim Merah Putih saat ini menempati peringkat ke-134. Sedangkan Qatar ada di urutan ke-34. Ada selisih 100 peringkat di antara kedua tim tersebut. Kendati begitu, Sinteyong mengatakan Indonesia mampu bersaing dan membuat Qatar menghadapi kesulitan di atas lapangan. Ya, menurut dia ini menjadi sisi positif yang harus dipertahankan ke depan. Dalam laga ini ada perkembangan yang ditunjukkan Indonesia. Ya, meskipun kami menghadapi tim seperti Qatar, menurut saya kami memperlihatkan bahwa kami mampu bersaing di lapangan. Kami menunjukkan bahwa kami bisa berusaha untuk memenangkan pertandingan. Dan saya pikir ini merupakan poin positif dengan Indonesia menunjukkan hal tersebut, kata pelatih yang akrab disapa dengan Sinteyong itu menambahkan. Ya, sejumlah pemain timnas Indonesia senior juga mengomentari laga kontroversial yang dilakoni Garuda Muda ketika menghadapi Qatar pada Senin kemarin di Stadion Jassim bin Hamad. Mulai dari Shani Patinama sampai Sandy Wells turut memberikan komentar menohok
terkait kepemimpinan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov. Bahkan pemain belakang timnas Indonesia Justin Hubner memberikan ucapan selamat kepada Qatar karena sudah menjuarai Piala Asia U23 2024 pada unggahan story di Instagram pribadinya imbas dari laga kontroversial semalam. Laga tersebut menjadi sorotan baik dari kubu supporter timnas Indonesia sampai penjuru dunia akibat sejumlah kontroversial yang diciptakan mulai dari para pemain Qatar sampai wasit asal Tajikistan tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pemain timnas Indonesia senior lainnya yakni Sandy Wells langsung mengatakan jika wasitnya buruk. Wasit ini jelek. Tulis Sandy lewat unggahan Instastory eksklusifnya. Kemudian Kapten Timnas Indonesia U23 yang juga merupakan punggung Garuda Senior memberikan komentar menohok selepas laga perdana Grup A melawan Qatar. Dirinya mempertanyakan kepemimpinan wasit terkait kartu merah yang diberikan kepada Ivar di awal babak kedua. Menurutnya hal tersebut merubah situasi Timnas Indonesia U23 pada laga tersebut. Justin Hubner yang saat laga tersebut belum bisa bermain untuk Timnas Indonesia U23 juga memberikan komentar menohok yang dilayangkan kepada wasit Kabirov. Secara terang-terangan, pemain Cerezo Osaka ini memberikan selamat kepada Qatar yang dipastikan berhasil menjadi juara Piala Asia U23 2024 lewat unggahan Instagram story-nya. Ya, dan yang terakhir, kualitas Nathan Choaon mendapatkan pengakuan dari supporter Malaysia. Bek kiri timnas Indonesia U23 itu sampai disebut begini. Ya, bek timnas Indonesia U23, Nathan Choaon mendapatkan pujian dari supporter Malaysia usai menjalani laga kontra Qatar U23 di Piala Asia U23. Nathan yang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia U23 pada detik-detik terakhir sebelum Piala Asia U23 dimulai tampil pada babak kedua. Sinteyong memasukkan Nathan pada menit ke-54 menggantikan Komang Teguh. Namun, Nathan gagal menghindarkan skuad Garuda Muda dari kekalahan lewat gol dari Khalid Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Meski begitu, penampilan pemain SC Heerenveen tetap mendapatkan pujian dari banyak pihak termasuk netizen Malaysia. Akun yang sering membahas sepak bola Malaysia itu @1footballm merasa kagum dengan penampilan bek berusia 22 tahun tersebut. Menurut mereka, Nathan berada di level yang berbeda dari pemain Liga 1 yang ada di Timnas Indonesia. Apapun Nathan Cho what a player, berbeda persembahan dengan pemain Liga 1 lainnya. Tulis akun X yaitu @1footballm yang dikutip pada Selasa 16 April 2024.